Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Merak 1, beliau Ibu Sumiati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tamu undangan pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, di sini saya selaku CGP Angkatan 10 akan melakukan diseminasi aksi nyata 61.4 yang akan berkolaborasi dengan Bapak Ahmad Lutfi Koirani yang juga merupakan CGP dari Angkatan 10 Kabupaten Demak. Untuk diseminasi kita pada siang hari ini yaitu mengenai penerapan budaya positif dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Terkait tentang hari ini, saya Ahmad Lutfi Koirani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Demak, akan berkolaborasi dengan Ibu Bibit Setiawati terkait tentang budaya positif, yaitu tentang aksi nyata. Nah, terkait diseminasi yaitu menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mau mulai pemaparan materi hari ini, Bapak Ibu Guru, saya mohon untuk berdiri, kita menyanyikan sebentar lagu Indonesia Raya.
Ibu Guru silakan. Maaf Pak, saya dalam. Ya. Sebelum kita mengawali untuk disiplin budaya positif, Bapak Ibu Guru silakan. Di sini ada sebuah video, nanti kaitannya dengan materi kita hari ini, ya. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu gak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya, ulurkan dulu tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kan contoh, ada nih yang ngajarin Dani, pas tahu Dani. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung nanya kepada Bapak. Ya Pak, Bapak mau. Ya, Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah nggak? Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
Ini kan izinnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, maksudnya Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi siang aja kepleset. Beneran nih, udah apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Ada di sini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan colok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu bertanya. Stop dulu. Kamu mau kemana? Bapak bawa ke rumah sakit kan? Nggak perlu Pak, saya buru-buru Mau kemana? Biar Bapak antarin. mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ya.
hati-hati. Maaf Pak, saya dalam keadaan Mas Dani, maafkan Bapak ya, karena Bapak udah berkeras sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan dikenal sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah. Tes, benar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini dari video yang populer tadi, nanti ada kaitannya dengan terkait dengan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga reproduksi. Ya, dari video tadi mungkin Bapak Ibu mau memberikan tanggapan terkait video yang baru disaksikan. Ya, silakan Pak Zainal. Posisi saya dari sebelah ini, apa di depan Bapak duduk di sini? Depan. Di sini saja. Oke. Aku harus berdiri di sini. Jadi apa yang disampaikan Mas Robi terkait dengan budaya positif juga dan apa namanya 5 posisi kontrol. Terus juga atau tidak setuju terkait dengan punishment atau hukuman yang diberikan oleh siswa untuk dalam rangka mendisiplinkan siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, reward atau hadiah yang diberikan oleh guru, apakah mampu atau bisa memotivasi siswa. Dan yang ketiga, nanti bisa sedang menyamai. Saya hanya 1 dan 2 saja. Jadi kalau saya itu apakah setuju atau tidak? Yang pertama itu hukuman atau punishment yang diberikan guru terhadap siswa tadi dalam video itu kata proses terlambat dalam rangka mendisiplinkan siswa itu saya maksud karena hukuman itu hanya bisa menyiksa siswa tersebut dalam hatinya itu tersisa. Gurunya belum tentu tahu kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Tentunya gurunya harus mengerti tahu kondisi guru baru kita melakukan bimbingan dan sebagainya. Yang kedua, reward atau hadiah yang diberikan oleh guru tersebut apakah bisa memotivasi. Nah, salah satunya itu mungkin mampu
memberikan motivasi tersebut hingga anak itu terbangun dalam hati itu ternyata punya mempunyai keterkaitan sehingga tumbuhlah motivasi dari anak. Saya kira itu Bu, Mas Lutfi, untuk poin 3 dan 4 terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pemaparan tadi, yang jelas saya tidak setuju. Karena apa? Karena harus itu akan menurunkan mental. Saya terus saya dengan kondisi jadi ini harapan saya tapi kudus amin. Kalau dengan seperti itu sebaiknya kita dulu alasannya apa ya terlambat, jadi jangan main pun masih sisa karena ada yang akan menurunkan mental anak apalagi dalam tiga besar. Jadi harapannya targetkan semangat anak dengan dia motivasi sehingga dia tumbuhkan menjadi anak yang cerdas. Ini kita percaya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu sebenarnya. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru yang memberikan tanggapan tentang video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali pagi hari ini Mas Lutfi dan Mbak Bibi bisa melaksanakan diseminasi. Saya hanya akan menambahkan saja ketika Ibu Kepala, memang benar seorang guru itu harus menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Terutama tadi kalau kita melihat bersama video yang baru saja, pembicaraan guru itu sesuatu hal yang penting sekali bagi anak didik maupun bagi rekan-rekan semuanya. Istilahnya begini, omongan kita itu adalah doa. Apa yang terucap itu haruslah menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih bagi anak-anak kita. Walaupun hanya sepele dan sederhana ya, tapi omongan itu bisa membangkitkan semangat, dan sebaliknya omongan itu bisa menurunkan mental seseorang hingga ini menghambat tumbuh kembang peserta didik. Jadi istilahnya sama-sama, saya juga masih belajar di sini. Saya mengajak rekan-rekan dulu, Bapak Ibu semuanya, untuk suasana visum, kalau mau menambahi bahwa marilah kita memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan yang paling sederhana, omongan, pembicaraan, sesuatu yang mengandung positif, memberi semangat bagi anak-anak kita. Demikian Mas Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk Bu Tias karena memberikan tanggapan tentang video tadi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk cukup Bu Bibit, oh ya. Terkait dengan video tadi itu seorang guru tanpa istilahnya tanpa bertanya terlebih dahulu langsung bisa menghukum anak secara langsung, dan akhirnya guru tersebut bisa mengetahui secara langsung ternyata alasannya seperti itu ya, di akhir video tadi. Nah, kaitannya dengan pemberian materi ini yaitu tentang di situ pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa ya. Kalau saya juga itu tidak setuju karena hukuman itu jelas mental, apalagi kalau kita berbicara yang sedikit menyakitkan hati. Ibaratnya kita menusuk pisau ke
sesuatu benda, esok itu bisa dicabut tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Seperti itu adalah efek dari kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan hati. Kemudian adanya pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Itu bisa benar juga bisa sesuai dengan kondisinya. Dimana kalau memang itu diperlukan untuk memberikan sebuah reward bisa memotivasi siswa, maka bisa diberikan. Dan apabila itu akan menjadi kecanduan, maka segera dihindari. Selanjutnya guru bisa mengontrol peserta didik. Kalau dalam video tadi tanpa adanya suatu pertanyaan tidak mau menerima alasan dari si murid, akhirnya guru langsung menghukum, ya, tanpa ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Karena ini jelas kita sebagai guru tidak terlepas dari ngendikannya Bapak Kiai Haji Mantara, di mana istilah atau semboyannya ngaso song tulodo ing madya mamakarsa tuturi handayani, di mana kita memberikan contoh di tengah memotivasi, kemudian di tengah kita memberikan dorongan semangat terkait tentang siswa. Karena memang murid itu memiliki karakter yang masing-masing dan berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Nah, topik yang akan kita bahas nanti ke sini, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan jelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang materi 1, 2, 3, 4 nanti akan lebih dijelaskan oleh Bu Bibit, ya, terkait materi itu, karena kita nanti akan berkolaborasi dalam penyampaian materi. Nanti saya hanya menyampaikan secara singkat-singkat saja. Kemudian lebih fokusnya saya nanti ke materi, ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini ada perubahan paradigma belajar, di mana dalam teori kontrol itu menimbulkan ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi yang terakhir, di mana ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, dari sebuah video tadi di awal itu sudah sedikit menggambarkan tentang bagaimana wa ta'ala, yang mana atas rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, di sini saya selaku CGP angkatan 10 akan melakukan diseminasi aksi nyata Mampus 1.4 yang akan berkolaborasi dengan Bapak Ahmad Mufti Koirani yang juga merupakan CGP dari angkatan 10 Kabupaten Demak. Untuk diseminasi kita pada siang hari ini yaitu mengenai penerapan budaya positif dalam membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Pertama yaitu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid, Sokrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia cari. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan keyakinan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah itu disiplin diri, disiplin yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Yaitu biasanya ini adalah motivasi eksternal, karena kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Sehingga motivasi ini berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Lalu untuk menerapkan disiplin positif, yaitu dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi apa yang dikerjakan itu adalah menghargai dirinya sendiri dan juga untuk menghargai orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Disiplin diri juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana mengasah diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan lagi motivasi ekstrinsik. Ini adalah gambaran dari contoh penerapan disiplin yang sudah berjalan di SDN Merak 1 bahkan sebelum saya mengikuti CGP Angkatan 10. Alhamdulillah setiap paginya anak-anak itu dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna. Walaupun terkadang tidak harus yang memimpin dari guru agama, bahkan terkadang kita bergantian untuk memimpin anak-anak membaca Asmaul Husna. Kemudian disiplin positif yang lain yaitu melakukan jabat tangan, baik itu dari Pak Ibu guru sekamarkan dulu ya, kita saling berjabat tangan ketika bertemu. Kemudian juga untuk anak didik ketika melihat Bapak Ibu guru atau sebelum masuk kelas biasanya dibiasakan untuk berjabat tangan. Kemudian untuk kegiatan Jumat Sehat, nah ini sudah hampir setiap minggu kami menerapkan Jumat Sehat, yaitu kegiatan senam bersama. Biasanya setelah senam kita lanjut untuk membersihkan halaman sekolah. Kemudian disiplin yang lainnya yang biasa kami lakukan di SD Merak 1 yaitu baris sebelum masuk kelas. Ini juga diterapkan di sekolah kami. Kemudian untuk materi nilai-nilai kebajikan universal, apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1954. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen pada tahun 1990. Maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini tentu sudah tidak asing ya Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama kan Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong
Dan juga untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia ini yaitu penerapan disiplin positif ini memiliki tujuan yang mulia agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Untuk teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi kita juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Lutfi. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, yaitu eksternal maupun internal. Coba kalau yang eksternal kita pelajari yang seperti apa. Kira-kira biasanya kalau eksternal itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu daripada saya dihukum, lebih baik saya tidak melakukannya. Ini biasanya yang dipikirkan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tidak akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian motivasi eksternal yang berikutnya yaitu ketika kita memikirkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain maupun dari institusi. Ini juga masih eksternal karena ada dorongan dari luar. Dia masih mengharapkan kalau saya melakukan ini pasti saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau kalau murid mungkin dari Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya yaitu ada motivasi internal. Ini yang menjadi tujuan positif kita pada seminar kita hari ini, yaitu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Sehingga kita akan memikirkan bagaimana saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi dalam diri kita. Jadi kita bertanya-tanya, kalau saya melakukan ini, kira-kira saya akan menjadi orang seperti apa sih nantinya? Untuk sebagai seorang guru, saat Anda nanti mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu termotivasi karena ingin mendapatkan ujian dari pimpinan, ataukah Bapak Ibu hadir tepat waktu itu karena takut ditegur atau mendapatkan sanksi mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, ataukah Bapak Ibu memang sudah bisa menghargai waktu maupun menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, karena Bapak Ibu percaya tindakan yang Bapak Ibu guru lakukan itu akan dicontoh oleh murid-murid Ibu sendiri. Ini adalah terkait dengan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya motivasi yang mana saat ini? Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya ini saya sebagai guru berusaha untuk berangkat tepat waktu, karena itu anak-anak bisa menilai nanti guru lambat, guru tepat waktu, nanti anak-anak bisa menyontoh kita. Makanya kalau bisa setidaknya kita berusaha untuk memberikan contoh kepada anak-anak supaya kita bisa datang tepat waktu. Dan itu ya karena apa? Kita punya tanggung jawab ada yang kuasa, karena kita sudah diberikan pekerjaan seperti ini ya, alhamdulillah. Makanya kita sebaiknya juga harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Itu bibit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk Bu Lasri, terima kasih Bu menjelaskan pendapatnya. Ya, berarti Bu Lasri sudah pada tahap motivasi internal yaitu menghargai nilai diri sendiri, menyadari bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab dan percaya bahwa tindakan yang nantinya Bu Lasri lakukan akan dicontoh oleh anak didik kita. Mungkin ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu lain? Pak Lutfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini untuk mendasari tindakan saya terkait tentang teori motivasi. Saya hadir berkelas. Yang jelas setuju dengan buku asli merupakan sebuah tanggung jawab, di mana kita sudah mengambil komitmen untuk mengambil itu, maka kita harus menjalankan itu. Tapi dengan tujuan apa? Jelas kita tujuan di sini untuk anak didik kita. Dan anak didik kita melayani anak didik kita dengan sepenuh hati. Dia maunya apa, kita turuti dalam arti masih dalam koridor untuk menggapai impian mereka, untuk masa depan mereka. Nah, jelas itu yang menjadi dasar saya. Jadi kalau ketika saya bangun pagi, saya sudah bersemangat untuk hadir di kelas, bagaimanapun caranya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bapak Ibu guru semua sudah merupakan Bapak Ibu guru hebat karena sudah memiliki motivasi dalam dirinya sendiri tanpa harus termotivasi oleh motivasi eksternal. Untuk teori motivasi disiplin di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sebetulnya apa sih hukuman itu? Nah, biasanya hukuman itu bersifat satu arah, yaitu hanya dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Jadi suatu hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan sebelumnya atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya diberikan berupa fisik ya, maupun psikis. Atau murid atau anak biasanya tersakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata kita. Contohnya ketika murid datang terlambat, kemudian Bapak Ibu guru menghukum murid tersebut dengan seperti tadi berlari mengelilingi lapangan 10 kali. Itu kan membuat anak merasa tersakiti, yaitu mungkin fisiknya. Anak jadi kelelahan, justru malah jadi tidak fokus di kelas. Kemudian juga anak akan psikisnya terganggu, yaitu anak menjadi malu ketika anak lari mengelilingi halaman dilihat oleh teman-temannya, maka bismillah mental anak biasanya akan menurun karena rasa malu tadi. Belum lagi kalau di kelasnya mengejek anak-anak tersebut. Padahal mungkin juga tindakan dari anak tersebut melanggar disiplin mungkin memiliki alasan tersendiri yang harusnya diberi kesempatan untuk Bapak Ibu gunakan. Kemudian untuk konsekuensi, masih konsekuensi. Konsekuensi itu yaitu yang sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan juga sudah disetujui oleh murid maupun guru. Kalau ini sudah ada kesepakatan. Jadi ketika kita sudah sepakat bahwa setiap hari Senin anak-anak wajib menggunakan sepatu berwarna hitam, menggunakan topi, mengenakan dasi, berpakaian merah putih. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan. Maka ketika ada anak yang melanggar disiplin, bagaimana sebaiknya tindakan Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga akan menghukum murid tersebut? Kalau menghukum kan tadi masuk ada hukuman. Kalau ini kan adalah konsekuensi. Biasanya kita sudah sepakati. Jadi kita bentuk dulu kesepakatan. Nah, besok kalau upacara anak-anak memakai sepatu hitam, juga tidak lupa mengenakan topi dan dasi. Kalau anak-anak melanggar, kira-kira konsekuensinya bagaimana? Kita tanyakan kepada anak dan kita sepakati bersama oleh guru. Jadi tidak boleh kita menentukan harus seperti ini, itu tidak. Tapi kita sudah menentukannya di awal bersama anak didik. Kemudian untuk restitusi, apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pernah mendengar, maka saya akan menjelaskan sedikit di sini. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut untuk ya di sini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri sendiri atau memerintah diri sendiri. Terkadang
Kadang kita sering memerintah orang lain atau murid, tetapi kita lupa bagaimana kita memerintah diri kita sendiri. Kita meminta murid untuk disiplin, tetapi terkadang kita sendirilah yang melanggar disiplin itu. Untuk hukuman dan konsekuensi memiliki perbedaan nih Bapak Ibu. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Ya tadi anak menumpahkan air minum di kertas atau di buku temannya, konsekuensinya bagaimana? Ya anak tersebut harus membersihkannya, atau mungkin anak tersebut harus mengganti buku tulis temannya. Bukan dengan menghukum anak air, Bapak Ibu guru malah meminta anak-anak untuk berlari mengelilingi lapangan. Kemudian untuk perbedaan seperti itu membuat anak sakit, ini baik fisik maupun perasaannya untuk jangka panjang yang lama. Nah, hukuman ini biasanya lebih membekas karena anak merasa tersakiti, terus anak merasa tidak senang, akhirnya kadang malah jadi benci terhadap Bapak Ibu gurunya, sehingga kadang ketika diulang oleh pembelajaran tertentu yang gurunya, misalkan pengalaman saya pribadi dulu waktu saya sekolah itu, saya punya guru matematika yang cukup galak, dan ketika saya tidak bisa, saya disuruh diri di depan kelas. Ya itu sampai sekarang masih membekas nih Bapak Ibu hukumannya, karena ada yang tersakiti, mungkin secara fisik sudah tidak tersakiti, tetapi ternyata justru yang tersakiti secara mental, psikis itu lebih sembuhnya lebih lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, maka konsekuensi itu adalah stimulus dan ranggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Kalau hukuman memiliki konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi memiliki konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Kalau hukuman membuat anak merasa marah, merasa bersalah, merasa permalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan secara sementara. Untuk bisa membuat konsekuensi, tentu kita harus membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan sendiri yaitu nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa dari dalam. Siswa akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan atau nilai-nilai kebajikan apa di balik peraturan tersebut. Kenapa kita harus membuat peraturan? Kenapa kita tidak membuat peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Seperti tadi ya, kalau kita membuat peraturan yang menentukan itu hanya sepihak, yaitu guru, anak tidak tahu mau. Tapi kalau membuat keyakinan kelas, kita sepakati keyakinan tersebut secara bersama-sama, jadi anak terlibat. Yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas, ya sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan, tapi lebih rinci dan juga konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari Rasulullah. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat sekali seumur hidup, tidak Bapak Ibu, tidak sama dengan KTP. Keyakinan kelas itu bisa kita ganti sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Ini adalah gambaran dari pembuatan keyakinan kelas saya bersama anak didik saya di kelas 2. Jadi saya akan bertanya kira-kira yang
yang kalian tulis itu adalah hal-hal positif yang nantinya kita laksanakan bersama dan tidak boleh kita langgar. Dan kalau kita langgar itu ada apa? Ada konsekuensinya. Jadi anak-anak menuliskan sendiri, kemudian menempelkannya, ada yang sama saya eliminasi, saya gabungkan dengan keyakinan kelas yang ditulis oleh anak lain yang sama, sehingga terbentuklah 9 keyakinan kelas yang sudah jadi dan saat ini sudah berusaha untuk proses diyakini oleh anak didik saya. Untuk 5 kebutuhan dasar, tadi ada kasih sayang, ada rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kebebasan. Bertahan hidup ini setiap manusia itu pasti berusaha untuk bertahan hidup dengan cara apa? Menjaga kesehatan, memiliki tempat tinggal, mendapatkan makanan yang sehat. Ini adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan berikutnya yaitu kita butuh untuk disayangi dan diterima. Ini merupakan kebutuhan yang akan ada hubungannya atau ada koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi maupun menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya kalau anak-anak yang bukan anak keras ya, biasanya yang kayak paling menonjol di sini mungkin dia itu tidak segan di kelas atau banyak bicara di kelas. Ketika guru menjelaskan dia malah bicara atau bercanda. Biasanya anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang membutuhkan apa? Membutuhkan kasih sayang. Dia pengen diterima, pengen terlihat supaya guru atau pak guru itu kenal aku bagaimana sih caranya. Kadang justru caranya dengan cara seperti tadi. Kemudian dengan kebutuhan penguasaan, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kompeten, jadi tampil, dia memiliki atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa terhormat. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan anak seseorang. Jadi biasanya anak didik itu selama ini itu yang dibutuhkan mereka itu yang pertama itu memang kebebasan. Tetapi kalau sebagai seorang guru terlalu membebaskan juga jadinya bukan disiplin positif ya, disiplin negatif. Kemudian untuk kebutuhan akan kesenangan. Ini kalau kita memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan cara mungkin bermain bersama anak-anak atau bersenang-senang dan juga tertawa. Tidak harus kita main permainan anak-anak tidak, tetapi ketika pembelajaran mungkin bisa menyelipkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, untuk 5 posisi kontrol, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Tadi sudah diputar video oleh Pak Lutfi bahwa ada 5 posisi kontrol yang kita ketahui. Kira-kira dari 5 posisi yang ada di sini yang paling sering diterapkan Bapak Ibu guru selama ini kira-kira berada di mana? Kalau hukum tadi yang diputarkan Pak Lutfi tadi ya sudah ada semua. Kira-kira Bapak Ibu pernah merasa memiliki posisi kontrol di mana dan pada saat apa Bapak Ibu melakukannya? Ada yang bisa memberi tanggapan? Terima kasih waktu yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol yang saat itu yang terjadi pada saya itu sebagai teman pertama dan yang kedua sebagai pemantau. Contohnya ya, murid saya itu sudah saya ingatkan anak-anak kayaknya jangan lupa dikerjakan. Nah masih saja lupa. Saya mau memberi hukuman bagaimana? Ya terus terpaksa sebagai posisi saya dengan anak-anak terpaksa seperti teman. Ya sudah anak-anak dikerjakan lagi, jangan lupa dikerjakan. Karena itu nanti akan mendapat nilai. Kalau anak-anak tidak mengerjakan nanti mendapat nilai. Ya itu alasannya mesti lupa.
Ya akhirnya terus setiap hari saya pantau, kemudian saya terus bilang sama WA sama orang tua muridnya. Jadi saya dan orang tua murid juga kerjasama untuk keberhasilan murid saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk Bu Lasri. Ya, terima kasih Bu Lasri atas pendapatnya. Bu Lasri tadi memilih posisi kontrol sebagai seorang teman ya, karena mungkin guru kelas rendah juga ya Bu ya. Nah, juga Bu Lasri orangnya lembut. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas tinggi mungkin punya cara lain untuk mengontrol dirinya atau anak didiknya. Ya, Pak Lutfi. Ya, terima kasih Bu. Saya dalam kelas tinggi, terutama di kelas 5, pernah dalam suatu kondisi membuat merasa bersalah anak. Jadi ketika sudah istilahnya kelas itu sudah tidak kondusif dan semakin ramai, padahal bapak ibu guru itu ada di dalam kelas. Jadi mau dan mau ya kadang dalam posisi itu saya membuat mereka merasa bersalah. Kemudian ada kalanya juga saya sudah dalam posisi jadi teman. Ketika kemarin baru saja ada suatu kasus kejadian, anak itu tidak mau ngomong sama bapak ibunya di rumah. Kenapa kok pulang menangis? Nah ternyata paginya saya tanya dengan pendekatan pertemanan. Nah, akhirnya dia mau terbuka pada saya. Nah, dia ternyata diejek temannya dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan hatinya. Nah akhirnya dia mau terbuka dan di situ saya selaku dari guru kelas 5 berhubungan sudah mendapatkan ilmu dalam CTP ini terkait dengan posisi kontrol, saya menerapkan dalam posisi manajer. Saya tanya untuk yang anak yang membuat tadi, yang membuat mengejek temannya tadi, akhirnya dengan posisi itu dia ternyata hanya bercanda, tapi tidak sengaja membuat sakit dari teman. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke posisi pemantau. Kesepakatan kelas apa yang kembali kita sudah sepakati, kan tidak boleh saling mengejek dengan teman-temannya. Akhirnya siswa itu bisa saling memaafkan dan bisa berteman kembali. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Lutfi. Ya tadi Pak Lutfi sudah menerapkan di posisi sebagai seorang manajer. Padahal posisi ini cukup sulit karena kita belum terbiasa untuk menerapkan posisi kontrol ini. Sebetulnya apa sih posisi kontrol sebagai penghukum? Penghukum yaitu seperti kita memberikan hukuman fisik maupun verbal, dan juga orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau penghukum itu biasanya memaksa ya sifatnya, sehingga contohnya atuhi aturan saya atau awas, nah biasanya diberikan ancaman. Kemudian guru seperti ini itu biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara caranya dia tadi, yaitu harus apa? Harus sebagai seorang posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, ini saya juga pernah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya kalau anak-anak baru di kelas, saya akan bicara kepada murid, karena jangan berisik. Nanti kalau berisik itu suara kalian terdengar sampai kantor, dan di kantor itu ada ibu kepala sekolah. Apa kalian tidak malu? Kan Bu Guru jadi malu kalau kalian seperti itu. Bu, saya akan membuat anak-anak merasa bersalah. Oh iya ya, gara-gara saya ramai di kelas, Bu Guru jadi malu. Jadi ditegur sama ibu kepala. Itu adalah contoh membuat merasa bersalah. Kalau sebagai seorang teman, ini juga yang paling sering. Biasanya saya akan meminta anak untuk biasanya saya akan berkata pada anak, yaitu ayolah bantu ibu demi ibu, kayak gitu. Kemudian ada lagi, ayo ya tidak bantuan ibu selama ini kamu. Kalau saya akan berkata, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu guru yang akan bereskan. Ini seperti bulan tadi ya, ketika muridnya tidak mengerjakan PR, ya sudah tidak apa-apa, itu kayak gitu. Tapi jangan diulang-ulang. Biasanya kata-kata itu lemah lembut. Kalau pemantau
itu biasanya lebih ada mengawasi. Ada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Peraturan yang diajukan pemantau yaitu biasanya peraturannya itu apa? Kok sampai kamu melanggar ini? Atau mungkin kamu tahu kan konsekuensinya itu nanti apa kalau kamu melanggar perbuatan tadi? Ini adalah sebagai seorang pemantau. Kalau sebagai seorang manajer, ini adalah posisi kontrol yang berasal dari motivasi dari dalam, dari internal. Ini yang paling disarankan untuk menerapkan tujuan disiplin positif, yaitu posisi di mana seorang guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini tadi seperti Pak Lutfi ya. Jadi bisa kembali ke posisi teman maupun pemantau. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang. Ini tidak usah saya jelaskan lagi, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi. Kemudian yang akan saya bahas lagi di sini adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya, yang pertama itu tindakannya adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam kegiatan menstabilkan identitas biasanya kita akan berkata bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya pun atau Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi tidak hanya kamu, biasanya guru akan seperti itu. Kemudian bisa juga guru akan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak orang lain di luar sana juga pernah melakukan kesalahan atau kegagalan ini. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Bagaimana cara kita memvalidasi kebutuhan? Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian guru juga akan berkata ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahap yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Guru akan berkata nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nilai apa yang kita buat bersama. Itu gitu ya kalau sudah ada keyakinan kelasnya. Kemudian guru juga akan berkata kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan. Karena setiap anak pasti memiliki motivasi dalam dirinya tentang tujuan hidup mereka, kalau mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Pada saat menstabilkan identitas tadi juga sudah saya jelaskan. Namun pada tahap ini biasanya untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika kita menstabilkan identitas yang harusnya anak merasa gagal karena berbuat salah, tapi kita menerapkan segitiga restitusi di tahap menstabilkan identitas sehingga kegagalan tadi menjadi hal yang positif untuk dirinya. Kemudian validasi kebutuhan di tahap yang kedua ini membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, energy, fun atau survival. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika di tahap ini, di tahap yang terakhir di restitusi, kita akan melihat bahwa anak yang melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Demikian tadi Bapak Ibu diseminasi dari kami. Saya sendiri mengucapkan mohon maaf
ada perilaku maupun kata-kata dari kami yang melakukan diskriminasi pada siang hari ini, mungkin ada perilaku maupun perkata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas waktu dan juga support dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan dari hasil diskriminasi kami, mungkin Bu Tias atau Bu Nurul. Terima kasih Mbak Bibi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya secara pribadi sungguh bersyukur dan alhamdulillah sekali dari penjenengan berdua, walaupun masih muda, tapi saya belajar banyak hal pada siang hari ini, dan saya hanya akan memberikan apa istilahnya satu semangat saja. Mbak Bibi dan Mas Lutfi terusnya berjuang. Kami semua membantu dari belakang, mensupport dari belakang,